Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu optimis apapun yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Aries ya. Hai Aries, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan reading buat kalian ya, tentang bagaimana asmara kalian di bulan Maret ini. Oke? Dan seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya. Oke? Dan di sini energinya vice versa ya. Bisa energi kamu, pasangan kamu, atau si dia yang lagi dekat dengan kalian saat ini. Oke? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Oke? Ikuti kata hatimu dan jiwamu. Ya. Di sini ada to the sea. Sementara untuk kartu tarotnya di sini ada Tower, ada Knight of Wands, Nine of Swords, the Emperor, ada Eight of Wands, ada Three of Wands, Nine of Pentacles, dan Ace of Pentacles. Oke, Aries ya, kita mulai dari kartu tarotnya. Di sini ada The Tower Moment ya. Kalian sepertinya pernah mengalami kegagalan ya. Kegagalan dalam hubungan di masa lalu. Oke. Kegagalan ini mungkin bisa disebabkan karena kalian pernah dikhianati ya, dikecewakan ya, yang membuat hubungan kalian itu gagal dan kemudian kandas ya. Kegagalan itu membuat kalian itu jadi trauma dan menjadi posesif ya. Di sini ada Knight of Wands. Oke. Sifat posesif kalian ini adalah akibat dari kegagalan yang pernah kalian di masa lalu ya. Jadi kalian gak mau lagi merasakan hal yang sama, dikhianati lagi mungkin atau dibohongi oleh pasangan kamu yang sekarang ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh mantan kamu di masa lalu ya. Jadi ketakutan kalian itu membuat kalian itu jadi begitu was-was ya, dan selalu mawas diri sehingga membuat kalian itu jadi cenderung posesif, memprotek pasangan kalian itu sedemikian rupanya sehingga kalian itu seperti CCTV berjalan ya. Kalian selalu ingin tahu kemana pasangan kamu pergi, apa yang dia kerjakan, lagi dengan siapa ya. Jadi banyak hal dari pasangan kamu yang benar-benar kamu awasi ya. Segala kegiatan dia itu kamu awasi dengan cermat ya. Sikap posesif di sini bisa juga bukan karena kegagalan di masa lalu ya, tapi juga mungkin karena kamu sangat mencintai pasangan kamu ya, dan kamu takut kehilangan dia, sehingga membuat alarm di kepala kamu itu selalu on ya, dan terus menyala, selalu was-was dan waspada, takut kamu kecolongan ya, takut dia pergi ya, diambil orang lain, atau dia akan pergi meninggalkan kamu ya. Pendeknya di sini kamu takut banget kehilangan dia ya. Ketakutan itu begitu menguasai diri kalian, dan sebagai impactnya kalian pun mulai menguasai pasangan kalian ya, mengawasinya sepanjang 24 jam tanpa jeda ya. Sebenarnya kamu itu nggak nyaman dengan kondisi ini, tapi ketakutan kamu itu begitu kuat ya, mengikat kamu dan akhirnya mengendalikan pikiran kamu ya. Jadi kamu sebenarnya juga udah nggak nyaman dengan situasi ini. Kamu ingin bisa mempercayai pasangan kamu sepenuhnya, tapi ada hal yang membuat kamu itu nggak bisa melakukan itu ya, sehingga kamu selalu was-was ya, dan selalu curigaan sama pasangan
ya. Ingat ya, ini energinya bisa energi kamu atau pasangan kamu, ya. Bisa aja pasangan kamu yang posesif ke kamu atau kamu yang posesif ke dia, ya. Salah satu hal yang membuat sebuah hubungan itu nggak nyaman dan bisa berpotensi gagal, ya, selain tidak bisa memegang komitmen, adalah sikap yang posesif, ya. Posesif itu menunjukkan kalau ada krisis rasa percaya dalam hubungan, ya, yang sedang dijalin. Coba lihat diri kalian, ya. Bercerminlah pada diri kalian. Kalau misalkan kalian selalu diawasi oleh pasangan, ya, didikte oleh pasangan dan dia selalu pengen tahu apa yang kalian kerjakan, dengan siapa kalian pergi, dengan siapa kalian saat ini, dan dia selalu pengen tahu sedetil-detilnya apa kegiatan kamu hari ini, apa yang kamu rasakan? Pasti rasa tidak nyaman kan? Ya. Jadi kalau kalian bersikap seperti itu pada pasangan, rasa tidak nyaman itulah yang dia rasakan. Setiap orang itu pasti ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman pada dirinya, ya, selain rasa aman. Oke? Rasa aman dan nyaman bisa ada kalau kita bisa menaruh rasa saling percaya satu sama lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana bila si dia itu pernah mengkhianati kamu, ya? Dan bagaimana kamu bisa mempercayainya lagi? Pasti ada beberapa dari kalian yang mempertanyakan ini. Oke? Ketahuilah ya, kalau sifat dasar manusia itu nggak sama. Ada yang baru ketemu sekali ya dengan seseorang, dia bisa langsung yakin dengan pilihannya, ya, dan nggak mau lagi mencari yang lain. Oke? Jadi di pandangan pertama dia langsung yakin inilah yang tepat buat dirinya, ya. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang perlu mencari-cari dulu, ya, berpetualang dulu dari satu hati ke hati yang lain untuk bisa bertemu pasangan yang dia inginkan. Oke? Dan terkadang orang perlu melihat kanan kiri dulu, ya, baru bisa menyadari kalau pasangannya lah orang yang terbaik buat dirinya, ya. Jadi kalau dia belum bisa melihat orang lain di luar kalian, ya, dia cenderung nggak bisa melihat kelebihan kamu. Ada orang yang seperti ini, ya, dan mungkin dia adalah pasangan kamu, ya. Jadi banyak dari kalian yang pastinya bilang, ogahlah sama orang yang kayak gini. Cari pesona-pesona lain dulu, baru nanti ujung-ujungnya sama kamu. Memang kita cewek atau cowok apaan? Gitu kan, ya? Kalian pasti banyak yang berpikir kayak gini. Ogah punya cowok yang suka jelalatan dulu, ya. Memuaskan matanya dulu di luar, baru kembali ke kamu. Jadi semua ini kembali ke kamu, ya. Kalau kalian ogah dengan orang model kayak gini, ya pilihannya hanya tinggalkan, ya. Cari yang benar-benar menurut kamu itu serius, ya, dan gak suka tebar-tebar pesona di luaran. Orang yang seperti ini memang agak langka, ya, tapi bukan berarti gak ada. Hanya kamu perlu lebih selektif dalam memilih, ya, supaya kamu gak salah pilih. Oke? Tapi gimana kalau dia adalah pasangan hidup kamu, ya, yang sudah menjadi istri atau suami kamu? Apa bisa kamu tinggalin begitu aja, seperti kamu meninggalkan seseorang yang masih jadi pacar kamu? Oke? Kondisinya itu pasti beda, ya, karena pacaran itu belum ada komitmen yang mengikat, ya. Sementara kalau udah jadi istri atau suami, itu ada suatu ikatan yang gak begitu mudah untuk dilepas begitu aja. Oke? Akan banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu kalian lakukan untuk bisa mengambil keputusan, ya. Kalau ini terjadi dengan pasangan kalian, ya, dengan istri atau suami kalian, kalian perlu berpikir dengan lebih arif dan bijak, ya, sebelum mengambil keputusan yang tegas buat hubungan kalian. Oke? Kalau kita mau sedikit bijak menilai, ya, segala bentuk pengkhianatan,
atau pembohongan pasti ada asal muasalnya, ya. Sekarang coba tanyakan diri kamu sendiri. Apakah kamu akan tetap mencari-cari yang lain kalau kamu sudah merasa cukup nyaman dan bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang? Pasti jawabannya enggak, ya kan? Kecuali kamu memang tipikal yang enggak pernah puas dengan apa yang kamu punya, ya. Itu akan lain ceritanya, ya. Jadi, apapun yang pernah terjadi di dalam hubungan kalian, sedikit banyak pasti ada kontribusi kalian yang membuat hal itu bisa terjadi. Oke? Di sini kalian harus bisa melepaskan ego kalian ya, supaya bisa menerima teori ini. Jadi segala sesuatu yang pernah terjadi ya, pengkhianatan atau kebohongan bisa aja terjadi karena sikap kamu sendiri ya. Sikap kamu yang mungkin kurang perhatian kepada pasangan ya, kurang care atau kurang mensupport dia ya, dan selalu mungkin suka meledak-ledak ya, membuat pasangan kamu itu nggak nyaman dan cari kenyamanan di luar. Oke? Jadi cobalah mau berjiwa besar ya, menanyakan diri kamu, apakah kamu punya kontribusi di sini ya, yang ikut membuat hal ini itu terjadi ya. Jadi kalau memang ada yang salah dengan diri kamu, berjiwa besarlah untuk mengakui dan bertekadlah untuk memperbaikinya ya. Kalau kita mau hubungan kita ini baik-baik kembali ke depannya ya, dan kejadian ini nggak terulang lagi, alih-alih selalu meneror pasangan dengan sikap kita yang posesif berlebihan ya, mungkin akan lebih baik buat kita untuk introspeksi diri. Apa sih yang menyebabkan pasangan kita itu suka mencari kesenangan di luar sana ya? Apakah ada yang kurang dengan diri kita? Kalau kamu sudah tahu kekuranganmu, cobalah untuk memperbaikinya ya. Berusahalah untuk membuat dia itu nyaman dan bahagia dengan hubungan kalian ya. Jangan kalian merasa rugi ya atau terbebani melakukan itu ya, karena hubungan yang berkualitas adalah hubungan yang harus diupayakan oleh kedua belah pihak ya. Jadi perlu upaya dari kalian berdua untuk bisa membuat hubungan kalian itu seimbang ya. Jadi apa yang perlu kalian perbaiki, perbaikilah ya. Jangan menuntut pasangan untuk terus membahagiakan kalian sementara kalian gak ada usahanya untuk membahagiakan dia. Oke? Kalau dia sudah bisa merasakan nyaman dan bahagia bersama kamu ya, saya rasa kalian gak akan repot-repot untuk mengawasi dia lagi ya. Kalian akan bisa mempercayainya ya, melepaskan dia dengan kegiatannya, dengan keyakinan kalau dia gak akan mencari-cari lagi di luar sana ya, karena kamu sendiri sudah memberikan yang terbaik buat dirinya. Oke? Jadi kalau kamu takut kehilangan pasangan kamu ya, sikap posesif bukan jawaban untuk tetap membiarkan pasangan kamu menjadi milik kamu ya. Sikap yang tepat adalah bagaimana bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik ya, dalam melayani dia, bisa membuat dia merasa nyaman dan bahagia ya. Kalau dia sudah bisa merasa nyaman dan bahagia bersama kamu, maka kamu nggak perlu khawatir dia akan mencari lagi di luar sana ya. Jadi kamu bisa tenang dengan hidup kamu dan bisa menikmati hubungan kalian dengan kebahagiaan yang seutuhnya. Oke? Tapi ya, kalau ternyata setelah apa yang udah kalian lakukan selama ini ya, kalian udah memperbaiki diri, kalian udah merubah diri kalian ya, menjadi lebih baik, memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya, tapi dia masih tetap seperti itu ya, tetap nggak berubah, masih juga tebar-tebar pesona di luaran, ya semua kembali ke kamu ya. Kayaknya kalian butuh bantuan pihak ketiga ya untuk mencari jalan keluarnya. Oke?
apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, selesaikanlah ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat kalian gak percaya sama dia, atau dia gak percaya sama kamu. Carilah solusinya supaya rasa percaya itu bisa tumbuh kembali di dalam hubungan kalian. Oke? Jadi buat kalian Aries ya, tanyakan diri kalian, apa yang kamu harapkan dalam hubungan kalian saat ini? Kamu dan dia sudah berjalan sejauh ini. Apakah kalian akan biarkan hubungan kalian seperti ini terus dan gak ada perubahan? Di sini ada passion ya. Allow your heart and soul to sing with joy. Oke? Ikuti kata hatimu juga kata jiwamu ya. Dan kamu tahu langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk hubungan kamu ya. Memperbaikinya kah, atau kamu harus mengambil keputusan yang tegas untuk hubungan kalian. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian Aries ya. Apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, atasilah itu dengan pikiran yang bijaksana. Oke? Di sini ada 3 of Wands, ada 9 of Pentacles ya. Segala upaya yang kalian lakukan untuk hubungan yang harmonis, hubungan yang seimbang ya, mudah-mudahan akan membuat hubungan kalian seperti yang kalian harapkan. Dia akan bisa melihat kepedulian kamu sama dia, sehingga dia nggak perlu mencari-cari lagi di luar. Oke? Di sini ada Ace of Pentacles ya. Jadi kamu dan dia punya rasa yang sama ya, punya rasa cinta yang sama. Belajarlah untuk bisa saling percaya satu sama lain ya, supaya kamu nggak perlu lagi bersikap posesif ya, dan hubungan kalian itu bisa berjalan dengan harmonis, sehingga kalian bisa menikmati kebahagiaan di dalam hubungan kalian ke depannya. Oke Aries ya, inilah readingan asmara kalian untuk bulan Maret. Mudah-mudahan readingan ini resonate dan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.